Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi pembelajaran kedua. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki materi, maka saya mengajak untuk duduk tenang, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca doa belajar. Saya akan pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, adapun materi hari ini, pada minggu lalu kita sudah menjelaskan sebagian tentang Asmaul Husna. Sekarang kita akan masuk pada bagian B, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ini dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi ansala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'id. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Anak-anakku sekalian, kitab Allah yang diturunkan itu tentu harus kita yakini dengan benar. Harus diyakini. Adapun nama-nama kitab Allah yang diturunkan adalah, yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi kalau dengar nama kitab Taurat, maka diturunkan itu nabinya yang menerima adalah Nabi Musa alaihi salam yang hidup pada masa Raja Fir'aun yang laknatullah itu, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi yang menerima kitab Taurat ini adalah namanya Nabi Musa alaihi salam, kurang lebih dari abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel Mesir. Kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Jadi dia menggunakan bahasa Ibrani. Kita tidak paham yang bagaimana itu bahasa Ibrani. Jadi anak-anakku sekalian, jadi kitab Taurat ini, kalau ada pertanyaan, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah namanya kitab Taurat. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Jadi ini ada masanya ini. Jadi kalau Taurat diturunkan kepada Nabi Musa 12 sebelum Masehi, dia berbahasa Ibrani. Sedangkan kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Beliau menduduki tahta sebagai Raja baru Bani Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Jadi sudah ada 3, kitab Taurat, Zabur, Injil. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi.
di Mekah, peristiwa turunnya Al-Quran ini dikenal dengan namanya Nuzulul Quran. Makanya setiap Ramadan itu ada namanya Nuzulul Quran. Menjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, Mekah, turunnya Al-Quran ini menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Genap usia pada saat itu umur 40 tahun. Anak-anakku sekalian, dari keempat kitab ini, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, harus semuanya dipercayai. Karena ini semua adalah berasal dari Allah yang diturunkan kepada Nabi yang penerimanya. Ada dari Nabi Musa, ada Nabi Daud, ada Nabi Isa, ada Nabi Muhammad. Jadi kitab yang kita pegang ini di akhir zaman ini, khususnya umat Islam, adalah kitab kita adalah namanya Al-Quran. Harus dibaca. Al-Quran terdiri 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat. Ada juga mengatakan 6.666 ayat, dan diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Jadi anak-anakku sekalian, kitab Al-Quran ini yang diwariskan kepada kita harus kita tahu membaca. Wajib belajar mengaji sama ustazanya, apakah di masjid, apakah belajar sama bapaknya atau ibunya, wajib kita tahu, karena ini adalah pedoman kita, hudan linnas, yang akan memberikan keselamatan kepada setiap pembacanya. Jadi alangkah ganjilnya kita yang beragama Islam, misalnya beragama Islam, lantas kitab kita tidak tahu baca, karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, hudan linnas. Jadi kalau mau tenang hatinya, rajin-rajin membaca Al-Quran. Sesudah salat maghrib baca lagi 2 lembar, Maisha baca lagi 2 lembar, subuh baca lagi 2 lembar, dan seterusnya sampai tamat. Kalau semakin dibaca Al-Quran itu, maka otomatis semakin lancar bacaannya. Kalau tidak dibaca, otomatis tidak lancar itu, apalagi tidak pernah mentok mengaji. Anak-anakku sekalian, adapun tugas hari ini cukup kau dengarkan video tadi, kirimkan bukti kepada saya melalui dengan Google formulir ini, foto dirimu sementara menonton atau sementara baca Al-Quran, kau foto baru kirim. Tidak tulisan tertugas, hanya bukti fisiknya apakah menonton video ini atau tidak. Jadi tugasnya saya tunggu di Google formulir. Insya Allah kita akan bertemu pada pembelajaran selanjutnya tentang bagian C, kitab Allah membawa ajaran terpuji. Nanti kita akan jelaskan. Inilah pesan-pesan singkat pembelajaran agama, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat untuk anak-anakku semua di rumah. Salam sehat untuk kedua orang tua. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi kembali tugasnya, hanya dipoto dirinya sebagai bukti, kirim ke Google formulir yang telah tersedia di grup masing-masing.